Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast obrolan anak muda. Oke, Mbak Lasi, ini kira-kira Oke. episode yang terakhir pada tema kali ini ya. Heeh. Nah, tapi gini, ngomong-ngomong yang nonton kayaknya tuh banyak, gitu ya. Nah, Iya. tapi kesan-pesan, eh, kalimat apa yang sekiranya menjadi motivasi bagi teman-teman yang menonton semuanya? Kira-kira apa, Mbak? Ketika kita sudah tertarik, Heeh. lanjutkan. Tertarik, yang Iya, penting tertarik dulu gitu ya. iya, tertarik, lanjutkan, terus action. Heeh. Tertarik, lanjutkan action gitu ya. Iya. Tapi gini Mbak, dengan menghadapi hiruk-pikuk dunia yang saat ini kita alami, semakin dewasa itu dunia hanya ada dua. Ada Apa saatnya tuh? dunia itu berpihak kepada kita, dan ada saatnya dunia itu menjauh dari kita. Oke. Nah, gimana kalau misalkan dunia sedang berdekatan dengan kita, dan gimana ketika dunia itu menjauh dari kita? Harus hal-hal apa yang kita lakukan? Tetap tenang aja, karena apa ya? Ketika kita hidup udah dihibahkan, maksudnya tubuh kita udah dihibahkan ke Allah. Entah dunia itu menjauh, mendekat, biasa aja dong. Oh gitu. Gak usah khawatir, Oh, tenang-tenang bener. aja. Tapi oke, mungkin Iya kan? gampang ngomongnya gitu ya, Mbak. Gampang. Tapi untuk realitanya kita yang melakukan itu ada rasa cemas, kayak apa sih tujuan kita untuk hidup? Nah itu karena kurang kurangnya percaya diri ke Allah itu aja. Ah, Masalahnya problem satu itu karena betul. kita masih ragu percaya sama Allah. Ketika kita udah 100% Ah, percaya, itu nggak akan ada yang dikhawatirin. tapi Karena di titik itu saya juga pernah gitu, pernah ngerasain dimana apa sih, gampang insecure, gampang apa, terus gampang ah, nangis, gampang gelisah, gampang khawatir. ah, ah. Itu karena satu, kayak kita tuh cuma baru sampai ke lisan doang, percayanya ke Allah Hmm. gitu. Belum ke semuanya, belum Oh ke gitu. semuanya, belum 100% gitu. Mm-mm. Jadi koreksi aja ke diri masing-masing, dan itu memang di diri masing-masing yang tahu gitu. Ketika orang lain menilai, gak bakalan bisa. Jadi Ah, takarannya adalah percaya sama Allah dari semuanya, tapi diri sendiri yang tahu oh gitu. gitu. Tapi gini, untuk menghadapi di dunia nyata gitu ya, kayak hal-hal apapun itu pasti tidak di luar dari yang namanya pertanyaan. Ngomong-ngomong, ketika setelah SD lo lulus mau SMP di mana? Setelah Betul. SMP, SMA mau di mana? Heeh, Setelah lulus SMA, kuliah mau di mana? betul, Mau di mana? Universitas betul, apa? Gitu kan? betul. Terus setelahnya sudah usia 20 gitu ya. 20 Puluhan. puluhan gitu ya, di angka Puluhan. puluhan. Setelah puluhan, kapan menikah? Heeh. Nggak cukup sampai setelah dia menikah, nggak cuma sampai menikah, tapi kapan punya momongan? Iya betul. Setelahnya sudah punya momongan, kapan diadekin lagi? Loh, Heeh. hal-hal kayak gitu tuh nggak pernah ada habisnya, omongan yang Betul, seperti itu. betul. Jadi ketika semua orang usia masih muda ya, 20 masih Heeh, muda gitu heeh. ya, Benar. gimana sih cara menghadapi hal-hal yang seperti itu, Mbak? Ya udah, kalau misalnya ada yang jawab seperti itu tadi, ya udah ngalir aja. Masih ada waktunya. Masing-masing ada waktunya. Mm-mm. Begitu. Jadi ketika tadi kita di era 20-an Ah, ditanya, "Kapan nikah nih?" Masa sering banget ini iya. kata-kata ini tuh munculnya. Masa orang kayak kamu nggak banyak yang mau, pasti banyak yang mau. Kamu yang pilih-pilih kali gitu kan. Iya benar. Itu tuh mungkin di orang biasa itu kayak candaan atau hal biasa ya. Ah, Tapi ketika kita lagi di titik down terus kita dapat kata-kata itu, ah, ah. pasti kita, iya apa ya, aku terlalu pilih-pilih ya, fiksi ya gitu kan. Iya Itu iya. lagi-lagi nih koreksi insecure, apa aku coba terima ya gitu Oh, kan. Tapi ketika di titik itu udah kita nyaranin sih, eh, kita berusaha untuk mewujudkan apa gitu yang mm-mm. disaranin teman tadi. Ah, ah, Oke, dicoba gitu. Ternyata ke diri kita tuh nggak nyaman juga. ah, ah. Karena balik lagi, setiap pendapat orang itu belum tentu pas di Mm-mm. setiap masalah yang kita sedang hadapi. Jadi Mm-mm. lagi-lagi solusi itu ada pada diri masing-masing. Jadi entah itu motivasi dari orang, terus saran dari orang, itu balik lagi ke diri Diri masing-masing gitu. masing-masing. Jadi ketika orang nanya,
kok kamu misalnya belum nikah, terus nanti udah nikah kamu belum punya momongan nih, Mm-mm. udah skip aja. Maksudnya jangan diizinkan diri ini untuk terus menerus memikirkan hal-hal seperti itu gitu. Mm-mm. Toh banyak banget kegiatan ataupun hal-hal yang bermanfaat yang sekiranya kita bisa lakukan gitu. Mm-mm. Bukan berarti kita itu menghiraukan semua pertanyaan dari orang-orang ya, Iya, tapi bukan. kita harus bisa memilah dan memilih gitu ya, Benar. mana yang harus kita ambil dan mana yang harus hanya untuk evaluasi saja Betul. gitu ya. Jadi ketika kita memang di usia 20-an terus ada teman yang udah nikah terus kita belum, ya udah emang belum aja ketemu. Nanti kan kalau jodoh itu kan emang apa sih, ranahnya Allah ya. Heeh. Yang ngeklikin siapa juga Allah gitu kan. Iya. Kadang saya juga berpikir ketika ada yang tanya, ih itu keren loh gitu kan. Mm-mm. Ya udah, keren di dia, belum tentu di saya sih nggak klik gitu kan. Iya, Misalnya kayak gitu kan. bener. Terus ditanya lagi, kok bisa nggak klik gitu kan. Lagi-lagi ranahnya Allah gitu Iya, berarti kan. yang hal itu nggak usah ditanyakan lah, itu Heeh. ranahnya Allah, Iya kembali lagi bener. takdir. Heeh. Padahal takdir sebuah jodoh itu apa namanya, sudah ditakdirkan dari Betul. 50.000 tahun sebelum Heeh. alam semesta ini di Dunia. dunia ini. Ya Iya Allah ya, kan? ya ya Heeh. benar. Oke. Mungkin bisa dicukupkan sampai di sini ya, Mbak. Boleh. Oke, silakan nanti untuk teman-teman yang mau gabung di podcast obrolan anak muda juga, silakan DM di link di bawahnya. Oke, walahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.